Jujur sama gue, berapa kali lo bilang ke diri sendiri, besok gue bakal berubah. Besok gue bakal mulai diet, besok gue bakal mulai ngerjain skripsi, besok gue bakal mulai nabung. Tapi pas besoknya datang, lo malah berakhir 3 jam scrolling TikTok, nontonin orang lain sukses, sementara hidup lo jalan di tempat. Lo ngerasa bersalah, lo janji lagi, dan siklusnya berulang. Sound familiar? Lo mungkin mikir masalahnya ada di niat. Lo mikir lo pemalas. Lo mikir lo butuh motivasi kayak video-video teriak-teriak di Instagram. Gue mau kasih tahu satu hal yang mungkin bakal bikin lo marah. Motivasi lo itu nggak guna. Masalah lo bukan lo kurang semangat. Masalahnya adalah lo hidup di Indonesia tahun 2025 dengan financial anxiety yang gila, tapi strategi lo masih strategi tahun 2010. Di video ini, gue bakal bedah sains di balik kenapa kita susah banget disiplin, kenapa otak kita diprogram buat jadi mager, dan gimana caranya ngebangun sistem, bukan motivasi, biar lo bisa produktif, even on your worst days. Coba kita lihat datanya dulu. Riset terbaru bilang, hampir 70% orang Indonesia nggak punya tabungan yang layak. That's scary. Artinya apa? Disiplin sekarang bukan lagi soal biar keren atau biar bisa pamer produktivitas di story. Disiplin adalah survival skill. Kalau lo nggak disiplin ngatur uang, ngatur waktu, dan ngatur skill lo, you will be left behind. Tapi kenapa susah banget? Karena kita kejebak di antara dua hal. Di satu sisi, ada budaya mager. Di sisi lain, kita tiap hari disuguhi konten flexing kesuksesan instan di media sosial. Ini bikin otak kita short circuit. Kita mau hasil instan, tapi kita nggak mau proses yang ngebosenin. Kita kecanduan dopamin murah. Lo nonton video orang belajar di TikTok, Studygram, lo ngerasa satisfying, lo ngerasa produktif. Padahal lo cuma nonton. Itu namanya placebo productivity. Gue dulu juga gitu. Gue mikir kalau gue udah nonton video motivasi, gue udah satu langkah lebih maju. Padahal nol besar. Jadi gimana solusinya? Here is the concept that changed my life. Berhenti fokus sama goals, mulai fokus sama sistem. Goals itu, gue mau punya badan bagus. Sistem itu, gue bakal ke gym 30 menit tiap pulang kerja, nggak peduli gue lagi mood atau enggak. Di buku Atomic Habits, yang mungkin udah sering lo dengar tapi belum benar-benar lo praktekin, James Clear bilang, "You do not rise to the level of your goals. You fall to the level of your systems." Gue mau kenalin lo sama konsep friction design. Otak kita itu pada dasarnya malas. Dia cari jalan yang hambatannya paling dikit. Kalau lo mau disiplin main HP, persulit aksesnya. Hapus aplikasinya, atau taruh HP lo di ruangan lain pas kerja. Kalau lo mau disiplin belajar, permudah aksesnya. Taruh buku di atas bantal, jadi lo terpaksa pegang buku itu sebelum tidur. Jangan andalkan willpower. Willpower itu kayak baterai HP, sore-sore udah habis. Andalkan lingkungan. Desain kamar lo, desain meja kerja lo, supaya pilihan yang produktif jadi pilihan yang paling gampang. Dalam riset gue nemuin ada beberapa tipe disiplin yang bisa lo copy sesuai kepribadian lo. Lo nggak harus jadi robot. The Stoic Sage, buat lo yang overthinker. Ini pendekatannya Ferry Irwandi atau Great Mind. Fokus ke apa yang bisa lo kendalikan. Lo nggak bisa kendalikan ekonomi Indonesia, tapi lo bisa kendalikan 2 jam waktu lo malam ini buat belajar skill baru. Discipline is a form of gratitude. Buat teman-teman muslim, konsep barokah itu powerful banget. Bangun subuh bukan cuma buat ibadah, tapi itu head start produktivitas sebelum dunia berisik. Discipline is a form of gratitude. Atau lo tipe yang butuh tamparan keras. It's okay. Kadang kita butuh lihat realitas finansial kita, lihat saldo rekening, buat memicu panic monster biar kita gerak. Pilih mana yang cocok buat lo. Nggak ada satu jalan yang benar buat semua orang. Teman-teman, disiplin itu bukan hukuman. Banyak orang mikir disiplin itu mengekang kebebasan. No, justru disiplin itu adalah bentuk tertinggi dari self-love. Lo disiplin makan sehat karena lo sayang badan lo. Lo disiplin kerja karena lo sayang masa depan lo. Lo disiplin tidur cepat karena lo menghargai kesehatan mental lo.
Jangan disiplin karena lo benci diri lo yang sekarang. Disiplinlah karena lo cinta sama diri lo yang akan datang. Mulai dari hal kecil. Jangan coba ubah hidup lo dalam semalam. 1% better every day. Kalau video ini bermanfaat, share ke teman lo yang butuh tamparan realita. Komen di bawah, satu kebiasaan kecil apa yang mau lo mulai hari ini. Gue bakal bacain. Gue Gama, thank you for watching, and I'll see you in the next one.